Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan atau melanjutkan kegiatan pembelajaran. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Yang belakang berdua gimana, sehat? Sehat. Pojoknya masnya sehat? Nah sekarang saya minta tolong, karena kita sudah mulai pembelajaran, HP-nya dimatikan dulu atau ditaruh dalam tas ya. Karena nanti kita akan menggunakan waktu fokus untuk kegiatan pembelajaran. Nah, saya ingin ngecek keadaan kelas Anda sekarang. Sudah bersih ya? Bersih. Ya, terima kasih. Anda tadi mulai jam pertama menggunakan kelas ini? Benar. Jadi tinggal terima jadinya ya? Iya. Oleh karena itu tolong tetap jaga kebersihan. Meskipun hari ini Anda tidak melakukan kegiatan makan dan minum, tapi tetap jaga kebersihan dan kerapian gitu ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kali ini, saya minta perwakilan dari kalian untuk membacakan doa. Siapa yang Ketua kelas. Fauzi. Mas Fauzi, silakan. Sabda. Mulai. Selesai. Terima kasih atas perkenan Mas Fauzi untuk memimpin pembacaan doa pada siang hari ini sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, di sini kalian ingin ngecek Anda ada satu siswa yang hari ini tidak masuk ya? Ashabi Hastra. Ashabi Hastra. Keterangannya yang bersangkutan tanpa keterangan. Ya, tanpa keterangan. Sakit hati itu kalau dalam istilah kedokteran Anda tahu. Nah, sakit liver. Sania. Di sini kok masih satu keterangannya? Pada suratnya. Mana suratnya? Oh, dispen. Deswita Hasna Harisma. Ini dispen. Panitia zakat ya. Sedangkan Tas. ini baru datang suratnya. Mungkin kayak. Jadi Jam sebelumnya masih dihitung hadir ini. soalnya tadi sama Pak Anam absennya habis keluar semua. Oh, iya. Hania Mumtaz Azhara sakit. Hania Mumtaz Azhara. C. Oke. Jadi hari ini yang tanpa keterangan satu Ashabi Hastra, yang kedua Hania Mumtaz Azhara sakit, dan yang ketiga Deswita Hasna Harisma sedang bertugas di panitia zakat. Yang lain sehat ya? Sehat. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan, Anda kan sekarang ini suasananya panas ya. Saya ajak kita merelaksasi diri dulu ya. Ikuti instruksi Pak Rian, ikuti instruksi, pokoknya mengalir aja ya. Ikuti instruksinya, nanti butuh sekitar 4 sampai 5 menit lah maksimal ya. 4 sampai dengan 5 menit. Oke. Nah sekarang sekali lagi sebelum kita mulai, tolong badannya tegak gitu ya. Tangannya bisa di atas meja atau di atas paha, silahkan pilih salah satu, tapi pahanya sendiri bukan paha temannya loh ya. Di atas meja relax aja, relax gitu ya, relax. Akan ada musik yang mengiringi ya. Sekali lagi ikuti instruksi dari Pak Rian. Ini diharapkan setelah berkegiatan ini kita lebih relax, lebih santai ya. Nah, sekali lagi silahkan duduk dengan tenang, badannya diluruskan, gitu ya. Bagian badan atas lurus, terus tangannya juga santai,
ambil situasi yang paling rileks ya, yang paling rileks bagi Anda. Terus pejamkan mata kalian, mata kalian ya, pejamkan. Saya minta betul-betul serius, pejamkan mata kalian. Rasakan tarikan nafas yang kalian lakukan ya. Mungkin sebagian kalian baru merasakan kali ini ya. Kita relax, tarik nafas dalam-dalam dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tahan sebentar, keluarkan pelan-pelan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tahan, keluarkan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetap dalam suasana rileks, tenang, konsentrasi. Anak-anak sekalian, bayangkan hari ini Anda berada dalam suatu lingkungan yang menyenangkan. Bayangkan ada hal-hal yang menyenangkan pada diri kalian. Coba sekali lagi konsentrasi. Tarik nafas pelan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tahan dulu. Lepaskan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Suasana rileks. Anak-anak sekalian, dalam hitungan ketiga, tarik nafas sekali lagi, 1, 2, 3. Bayangkan sekarang kedua orang tua Anda itu sedang bekerja di rumah. Buang nafas, bernafas dengan normal. Bayangkan kedua orang tua kalian sekarang bekerja di rumah dalam situasi yang panas. Mereka bekerja di sawah untuk mencari sesuatu untuk kebutuhan Anda sekolah hari ini. Sekarang di sini Anda dalam suasana yang nyaman, tidak kepanasan gitu ya. Ada kipas angin di sini, ada teman-teman yang menyenangkan di sini. Bayangkan itu, dan tolong dalam hati kalian, kalian mengucapkan terima kasih yang banyak untuk kedua orang tua kalian. Anda di sini tidak kepanasan, Anda di sini nyaman bertemu dengan teman-teman, bisa bercanda. Syukuri itu, ucapkan terima kasih untuk kedua orang tua kalian. Berjanji mulai hari ini dan yang akan datang, kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Kita akan belajar dengan baik. Janji kita sampaikan untuk kedua orang tua kita. Kita buat mereka bangga. Kita buat mereka bangga dengan adanya kita, bahagia dengan adanya kita. Anak-anak sekalian, tarik nafas panjang pelan-pelan lewat hidung. Tahan sebentar, keluarkan lewat mulut pelan-pelan. Anak-anak sekalian, pada akhir kegiatan konsentrasi ini, sekali lagi ucapkan terima kasih untuk orang tua kita. Ucapkan terima kasih untuk teman-teman kita yang sudah membuat hati kita senang, yang sudah membuat hati kita tertawa dan gembira. Ucapkan kegembiraan untuk kita semua. Dan mari kita meyakinkan diri kita untuk kita siap belajar pada siang hari ini. Kita
Kita yakini belajar kita adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada kehormatan kita sebagai siswa. Anak-anak sekalian, tarik nafas panjang, tahan sebentar, keluarkan melalui mulut. Selesai dan relax saja, relax dulu ya. Ada yang nangis ya, nggak usah nangis ya. Ya, ada yang ya, jadi nah oke, sekarang kan pasal Anda sudah keluar ya. Ini namanya teknik stop. Teknik stop itu kalau digunakan untuk belajar itu bisa menjadikan kita lebih relax, membuat keyakinan yang baru pada kita. Mas Ariza, tolong bisa dicek ya handphonenya ya. Ya, jalan apa ada? Oke, anak-anak sekalian. Nah, perhatikan di sini. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, ya, pada kegiatan pembelajaran kali ini, kalian ingin tahu sih sebenarnya ingin tahu. Kita nanti itu gini, kita nanti itu masih belum ada ya. Gimana rasanya? Saya tadi belum tanya katanya gimana rasanya? Biasa. Ada yang biasa saja. Ngantuk Pak. Ngantuk. Apa lagi? Ada yang sedih. Ya apa kalau apa sudah puasa. Tapi paling tidak saya dari depan itu melihat wajah Anda sekarang sedikit berbeda dengan tadi. Kalau tadi itu lemas, tapi sekarang itu mungkin ada ketika tadi berpikir, setelah itu ada merasa punya tanggung jawab gitu ya, yang harus Anda lakukan, betul? Anda punya perasaan tanggung jawab yang harus Anda lakukan, dan itu ya memang harus kita patuhi, kita penuhi gitu ya. Nah, sekarang perhatikan sini, bisa dibantu Pak yang menempel. Siapa yang mau bantu saya? Ya, silakan. Nah, nih, katanya itu di sana Mbak. Ini ya. Nah, cuma bagian atas. Perhatikan anak-anak sekalian. Kita ini siang hari ini seperti yang ada pada materi ini, ya. Bentar saya kasih slide show-nya. Yang belakang kelihatan, pojok sebelah kiri ya, kelihatan ya. Coba dibaca. Memahami filosofi paham dari kebangsaan dan kelas 10 DKP 1. Nah, siang hari ini kita akan belajar tentang paham kebangsaan. Kalau istilah bangsa mungkin Anda belum pernah belajar ya. Ya, Anda sudah belajar. Nah, dari penjelasan atau judul ini, ya, dari judul ini, saya minta kalian memikirkan kembali tentang apa itu kebangsaan, apa itu identitas diri. Sudah pernah belajar ya sebelumnya ya? Suaranya mana? Pernah ya di SMP dulu. Ya, meskipun kena COVID, belajarnya dari rumah, tapi Anda pernah belajar. HP-nya ditaruh dulu. HP-nya nah, yang ingin kalian tanyakan, di sini ada 3 pertanyaan. Di sini ada 3 pertanyaan ya. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu saya sudah tahu itu kalian ingin tahu informasi yang kalian ketahui tentang identitas dari diri itu apa. Silahkan nanti Anda berikan pengertiannya secara bebas menggunakan bahasa Anda. Jangan takut salah. Ojo tidak salah. Karena setiap pendapat Anda itu tidak ada yang salah. Ya, kita proses belajar. Nah, di sini saya minta sekali lagi kalian, yang saya tahu itu apa tentang identitas diri. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, yang saya ingin ketahui dari identitas diri itu apa kira-kira? Yang saya ingin ketahui, yang ingin kalian ketahui itu apa? Kamu ingin tahu tentang apa? Lupa aku mengerti materinya. Coba sampaikan saja gagasan Anda. Dan yang pertanyaan yang ketiga ini nanti dijawab kalau materinya sudah kalian jelaskan. Saya telah tahu apa. Nah, untuk itu
Saya minta bantuan mbaknya dibagikan ya. Di sini ada perekatnya, ini di belakangnya itu ada perekatnya. Nanti ada tulis yang tidak ada perekatnya dikasih nama, gitu ya. Tulisan saya tahu identitas diri adalah, silakan ditulis. Terus saya ingin tahu, yang ingin kalian ketahui itu apa? Juga ditulis di sini, masing-masing satu lembar ya. Jadi setiap soal itu satu lembar, jadi 2 orang dapat 2 lembar. Tadi kan masih tidak terlalu ya. Nah nanti kalau sudah ditulis, ya, tolong yang sudah diketahui itu ada tulis di sini, yang ingin diketahui, maaf, ditempel di sebelah kanan kalian ini ya, yang ada tulisannya saya tahu, dan yang ingin diketahui juga ditempel di sini. 1 orang 2 ya. 1 orang 2 kertas atau 2 lembar. Kalau 1 kertas 2 orang tak punya jalan. Langsung ditulis. Sudah dapat? Kita sepakati waktunya. Berapa menit untuk mengerjakan ini? 30 menit. Tidak kelamaan. Ya. Sudah Mas, oke. Silahkan. Ya. Yang ingin saya tahu itu apa? Ya. Yang ingin saya tahu tentang jati diri itu apa? Terus yang saya sudah tahu tentang jati diri itu apa? Silakan secepatnya yang sudah nanti langsung ditempel di sini. Ya. Ya, dikasih nama. Ya. Di depannya aja, di depannya kan semua. Kalau dikasih nama kan masih luas. Jangan kalau ada Pak, saya berpikirnya harus bagaimana. Jangan berpikir yang sulit dulu. Cari cara berpikir yang paling mudah. Ya. Kalau bisa pengertiannya itu ya kalau memang paham, ya yang sederhana mungkin. Ya. Pak tidak tahu, tidak tahu. Tidak apa-apa. Ya, sesuai faktanya saja. Yang saya tahu tentang jati diri kan biasanya itu kalau anak muda kan tahu kan. Cahno kan mencari identitas diri ya. Nah, silakan yang sudah langsung ditempel. Walik sampai nempel yang ini. Nah, ini kan terbalik. Nah, tulis lagi. Ya yang sudah langsung kita ke depan. Jawaban itu menggambarkan pemahaman Anda. Anda tidak perlu melihat orang lain, sesuai pemahaman kalian saja. Kalau Pak saya sama sekali tidak tahu ya tulis saja tidak tahu. Sudah, silakan ditempel di sini. Ya.
Ayo cepet pastinya. Ini tadi cuma 2 jam pelajaran masalahnya biar selesai. Apanya? Kan dua-dua. Kan baru tanya. Saya ingin tahu dan saya tahu. Oke. Nah. Dapat belakangnya boleh nah. Saya tidak tahu. Bisa di belakangnya itu ya. Saya ingin tahu. Atau di bawahnya juga atau di bawah. Ayo, kalau sudah segera duduk. Nanti boleh mengamati setelah ini ya. Ayo, tinggal 1 jam lagi. Cepat. It's time to begin the 6th lesson. Di bawahnya ada apa-apa. Karena memang tempatnya terbatas. Nah, belakangnya kan bisa ini belakangnya temannya kan di bawahnya. Nah, wes, ada yang jatuh belum? Ada yang jatuh. Saya tahu ini pertanyaan cepat mas, ayo. Tengah, Terima kasih untuk semua gagasan yang sudah Anda cantumkan di sini. Sebelumnya tepuk tangan untuk Anda semua. Saya ambil sampel ya beberapa ya. Saya ambil sampel. Saya tahu. Misalkan jati diri identitas diri adalah perbedaan seseorang dengan orang yang lain. Jadi identitas diri itu adalah perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Ada yang mengatakan saya tidak tahu jati diri, belum tahu, tidak apa-apa. Saya tahu jati diri itu mengenal diri sendiri, tahu diri sendiri. Oke. Terakhir, mungkin tidak baca kalian baca satu-satu ya. Jati diri itu adalah orang yang ingin mencari nama agar dirinya merasa hebat, ingin menemukan identitasnya. Itu pendapat Anda, bagus. Terus saya yang dari pendapat ini, baik yang sudah tahu maupun yang tidak tahu, saya ingin tahu. Yang ingin Anda ketahui itu, saya ingin tahu apakah jati diri dapat dilihat dari sebuah tingkah laku. Nanti kita coba dari situ ya, kita praktekkan. Saya ingin tahu apa sih jati diri itu, gitu ya. Saya ingin tahu
Saya ingin tahu menjadikan karakter beragama menjadi satu padu, menjadi persatuan. Ya. Terakhir, saya ingin tahu apakah jadi diri itu penting. Penting nggak jadi diri? Penting, sangat penting. Oke, sekarang, nah dari apa yang sudah gagasan yang sudah kalian sampaikan tadi, ya, kalian balik nih polanya, ya. Tujuannya apa? Diharapkan melalui kegiatan interaksi itu ada komunikasi timbal balik seperti contohnya ini tadi, sampai mengeluarkan gagasan, sampai mengeluarkan ide, pengetahuan, sampai tampilkan, itu namanya interaksi. Dalam pembelajaran dan diskusi kelompok kecil, peserta didik dapat dengan tepat mampu menjelaskan dan menganalisa identitas jati diri sebagai bangsa Indonesia. Katakan yang bukan orang Indonesia di sini. Orang Indonesia ya, oke. Nanti kita telah itu seperti yang kalian inginkan, yang ingin kalian tahu apa itu jati diri. Oke. Nah, kira-kira manfaat dari pembelajaran hari ini bermanfaat dalam hidup Anda? Bermanfaat? Betul. Jadi setelah keluar dari sini Anda harus tahu manfaatnya ya. Dengan mengenal jati diri Anda itu bisa mengukur kemampuan. Anda bisa mengenali diri Anda sendiri ketika berhadapan dengan orang lain seperti apa. Itu salah satu wujudnya. Ada satu pertanyaan di awal. Apa yang terjadi apabila kita kehilangan identitas diri sebagai orang Indonesia? Yang terjadi apa? Apa yang terjadi jika kita kehilangan identitas diri? Apa? Diusir. Kita bisa diusir, tidak diakui gitu ya. Ya. Diusir atau tidak diakui. Ya. Bagus. Apalagi? Bisa apa lagi? Kita bisa dikucilkan. Kalau kita kehilangan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, siapa yang memunculkan? Orang Indonesia sendiri. Satu lagi aja. Apa yang terjadi jika kita kehilangan identitas diri? Kira-kira ayo. Yang sedang memegang mirror di belakang, kalau kehilangan mirror yang terjadi pada diri Anda bagaimana? Biasa aja. Biasa. Kalau kehilangan identitas diri, Malu. ya, malu. Pak, kalau saya kehilangan identitas diri jadi menjadi orang Indonesia, saya malu. Betul kan? Betul. Saya kehilangan identitas diri sebagai orang Jawa, saya malu. Betul. Ya. Tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Sampai ini menang-menang yo pinter loh. Nah, kita masuk di sini. Jati diri bangsa, ya Pak yang jelaskan dulu ya. Anda perhatikan di sini. Jati diri bangsa itu adalah keadaan atau ciri seseorang, atau dalam bahasa yang lain itu identitas. Kemarin itu waktu pondok Ramadan ada teman Anda yang kehilangan dompet. Salah satu isi dompet mungkin uangnya tidak terlalu banyak ya, karena kosong-kosong tidak jajan. Bagaimana ketika Anda itu kehilangan dompet terus di situ identitas Anda hilang? Sedih, bingung, kartu pelajar hilang, surat kendaraan hilang, gimana? Bingung kan? Ya, merasa tidak nyaman. Sama halnya tadi pertanyaan di awal, kalau kita sampai tidak tahu atau hilang identitas, yang terjadi teman Anda tadi menjawab apa Mas? Malu. Ya itu. Yang kedua, jati diri tidak hanya melekat pada individu, tapi jati diri itu bisa melekat pada kelompok. Misalkan, Masnya namanya Mas Dava. Mas Dava itu jati dirinya sebagai individu bernama Dava, tapi sebagai kelompok Mas Dava itu siswa kelas 10. Sekarang nanti Mas Dava kelas 10 DKV 1. Misalkan Mas Bintang ya, Mas Bintang ini
sebagai kelompok dia siswa kelas 10 berapa? Sama dengan Mas Tio. Jika masuk juga ada di sini yang DKW 2. Ya ada. Artinya apa? Tio. Kami. Berarti apa Cak? Identitas itu punya dua fungsi, selain melekat pada diri juga melekat pada kelompok. Ya, oke, sudah dipahami. Kelompok itu bisa besar, bisa kecil. Contoh, kita mengatakan kita itu orang mana? Orang Trenggalek. Di Trenggalek ada berapa ratus ribu orang? Banyak. Di atas 750.000 orang. Itu diikat dengan satu identitas, namanya identitas apa? Saya tanya lagi, coba dijawab yang semangat. Kita itu diikat dengan satu identitas, dengan identitas apa? Orang Trenggalek. Di atas Trenggalek ada identitas yang lebih besar. Identitas apa wujudnya? Jawa Timur. Kita orang. Di atas Jawa Timur ada identitas yang lebih besar, apalagi? Kita orang. Di atas Indonesia ada identitas yang lebih besar, apalagi? Asia. Kita orang. Di atas Asia ada identitas yang lebih besar, apalagi? Bumi. Kita makhluk bumi. Nah, oke. Jadi bisa kelompok kecil atau kelompok besar. Terus yang ketiga, perlu Anda pahami juga. Jadi diri identitas itu berasal dari gift, pemberian. Misalkan siapa yang mau dijadikan sampel? Unjuk diri dong, saya Pak. Ada yang bisa menjadikan sampel? Nah, masnya, ya. Sudah diangkat Mas hasil karyanya. Ya Pak, dia kata saya. Masnya sedang buat apa? Pesawat. Nah, istilah pesawat ini, ya. Istilah pesawat ini pemberian atau hasil rekayasa? Hasil rekayasa. Kenapa hasil rekayasa? Ya, identitasnya. Saya buat pesawat Pak, hasil rekayasa. Tapi kalau Mas Dimas itu dikatakan Dimas terus terlahir sebagai laki-laki, itu kira-kira pemberian, anugerah atau rekayasa? Awalnya jadinya menjadi laki-laki. Nah, pemberian. Kalau sekarang Mas Dimas mau dipotong gaya macam-macam kayak Korea, itu kira-kira pemberian atau rekayasa? Kita sudah mengenali bahwasanya identitas itu ada yang pertama dari konsep model pemberian, yang kedua apa? Rekayasa. Oke, sekarang kita masuk sini lagi. Coba, tidak kelihatan ya? Nah, kita ganti aja tulisannya biar warnanya saya ganti biar kelihatan. Nah, berarti kan sini, karena kita konsentrasi lagi di sini, pertahankan jangan sampai ngantuk. Jadi diri bangsa, identitas. Tapi kita sepakat ya, ketika Anda mengatakan
siswa kelas 10 DKV 1 itu identitas apa? Oh, saya Dimas, identitas? Saya makhluk bumi, identitas? Saya orang Indonesia, identitas? Saya orang Jawa, identitas? Saya Rian. Oke, identitas atau individu kelompok. Individu itu dibagi menjadi dua, ya, anak-anak sekalian. Yang pertama alami, yang kedua terbentuk secara sosial. Terus yang kedua kelompok itu juga terbentuk alami, juga terbentuk secara sosial. Kita ambil contoh, misalkan di sini ada yang punya nama panggilan. Ada. Siapa? Nah, nama aslinya? Brian. Nama panggilannya? Bre. Nah, nama alami Brian itu kan nama alamiahnya, ya. Terus nama panggilannya itu adalah nama yang dikembangkan dari Brian menjadi Bre. Kira-kira kalau kelas ini lebih mengenal enak memanggil Brian atau Bre? Kenapa? Satu kata. Ada perasaan yang lain. Kenapa? Lebih simpel. Lebih kebiasaan. Ada yang merasa nggak lebih akrab saya manggil Bre? Ada? Ya mungkin satu kelas ini aja. Kalau misalkan pas pacaran nggak mungkin, ayo anak Bre masuk ke depan, nggak mungkin. Oke, jadi berarti identitas kita dari individu ada kelompok alami terbentuk secara sosial, baik kelompok alami maupun terbentuk secara sosial. Intinya sudah. Nah sekarang pertanyaannya, coba kita buktikan dengan ideologi kita. Baca ini, coba kita baca bareng-bareng. 3, 1, 2, 3. Alami atau terbentuk secara sosial? Yang sosial angkat tangan. Yes. Yang alami. Nah, kenapa kok sosial? Saya ingin tahu alasan kalian. Angkat tangan coba. Nah, silakan Mas. Karena terbentuk bukan hanya satu orang. Karena Pancasila itu dibentuk dengan tidak satu orang. Wow, luar biasa. Tepuk tangan. Yang kedua, siapa? Argumen yang lain. Ayo, masa nggak ada? Ayo. Karena yang tadi jawab pertama pojok sebelah kanan, sekarang saya lempar ke pojok sebelah kiri. Ayo Mas, gimana? Tadi yang sepakat Pancasila dibentuk secara sosial. Alasannya gini. Karena apa? Nah, coba kita mikir lagi. Dulu itu Pancasila disahkan tanggal berapa? Pancasila ditemukan dilahirkan 1 Juli. Oke. Disahkan sebagai dasar negara tanggal berapa? 18 Agustus. Ketika Pancasila itu dirumuskan, yang merumuskan satu orang atau banyak orang? Banyak. Namanya apa? Nah, dipersentik lagi menjadi panitia. Oke. Artinya apa? Terbentuk secara sosial. Iya, terbentuk secara sosial. Jadi pendapat kalian tadi sudah benar. Oke.
Lanjut. Nah, sekarang coba kita mengamati yang ada pada diri teman kita. Jadi nanti Anda saya buat kelompok, satu kelompok itu 2 orang. Satu kelompok 2 orang. Tidak boleh teman satu bangku. Tidak boleh. Namanya mengamati. Silakan sekarang. Ini nanti dikembalikan ada harganya dan nilainya ke atas ini. Ya. Tapi Anda harus mencari satu orang yang berbeda bukan dari satu bangku Anda. Kalian saya beri waktu maksimal 7 menit untuk mengisi data ini. Apa? Perhatikan, halo. Kita tadi, Anda ingat ya, sudah memahami apa itu identitas. Identitas itu bisa bentuknya ada 2. Identitas apa yang pertama? Dan yang kedua, individu dibagi menjadi 2. Yang pertama apa? Yang kedua, sosial. Yang kelompok dibagi menjadi berapa? 2. Yang pertama, yang kedua, nah sekarang saatnya kita menguji pengetahuan kalian. Cari teman Anda, tulis namanya. Kalau ada nama panggilannya Anda tanyakan juga. Jenis kelaminnya juga Anda tanyakan. Agamanya apa? Terus minat dan hobinya juga Anda cantumkan di sini. Ciri fisiknya siapa? Bagaimana? Terus karakter kebiasaannya. Mohon maaf, di sini ada nama dan kelas. Ini nama Anda dan kelas. Di sini nanti perhatikan. Di sebelahnya nanti ditulis teman yang saya amati adalah ditulis namanya. Oke, sekarang silahkan berkelompok, satu kelompok 2 orang, tidak boleh dari satu bangku. Langsung ke meja. Mas. 1 orang 1, 2 orang 2. Masing-masing harus saling mengamati loh ya. Saling mengamati. Nah, sekarang 7 menit ke depan waktu untuk Anda, silakan moving, cari teman. Ketika ketemu 2 orang, masing-masing saling bertanya. Silakan mulai dari sekarang. Oke. Ya. Di atas itu nama Anda ya, yang paling atas ada titik-titiknya. Di bawahnya itu ada nama. Apa? Ada yang salah fokus. Nama di sini adalah nama yang Anda amati. Oke, silakan. Boleh geser. Namanya itu nama namanya. Kalau di sini kan nama panjang, ini kan ada nama panggilan yang kedua. Nama panggilan Kakinya, turunkan, mas. Kamu gatot.
Oh, nggak beda. Cari temannya. Ya, boleh. 3 orang kan bisa. Silakan cari pasangan. Yang cewek ini juga boleh. Ya 3 nanti kan geser. Sampai anak saya Sudah, ayo, waktunya kurang 2 menit lagi. Ciri fisik itu ya, ciri fisik kan rambut keriting, rambut lurus, mungkin samaran, tinggi, nah itu ciri fisik. Tulis apa adanya ya. Kebiasaan dalam berperilaku apa olahraga kebiasaan tulis aja semua. Oke, 1 menit lagi, silakan. Yuk, sudah ya? Jangan lama-lama. Nanti biasa berapa? Untuk jenis identitas, masukkan sesuai dengan materi yang sudah kalian pelajari tadi. Misalkan apakah alami, individu alami, kelompok alami, individu sosial, kelompok sosial.
atau individu atau kelompok, gitu ya. Halo, ayo. Ya, waktunya habis. Silakan dikumpulkan, saya tunggu di depan. Sembarangan. Pengen pro? Nah, pengen naik ke dewe. Mas. Silakan dikumpulkan. Ayo, waktunya habis. Pokoknya target kita hari ini kita bisa mengidentifikasi identitas diri kita. Silakan duduk kembali, duduk di mejanya, mengambil kursinya lagi. Lagi kangen gitu ya, nanti lagi satu orang satu, bagian satu orang satu. Oke, silakan. Masih kurang berapa orang lagi ya? Ayo cepat. Berarti bikin dulu ya. Perhatikan dulu, jangan busy. Nah, sekarang silakan duduk. Ayo jangan duduk dulu. Silakan duduk. Oh, belum selesai nih. Ya, ini. Nah, kesian. Oke. Saya akan mengambil acak ya. Saya akan mengambil acak. Yang melakukan penamakan hari ini, saya akan bacakan hasilnya. Nanti salah satu aja. Yang melakukan pengamatan adalah saudara atau anak Ahmad Bahya Abdul Malik. Yang diamati adalah Azril Aulia Rahman. Nama panggilannya Azril Aulia Rahman. Namanya Azril Aulia Rahman. Nama panggilannya Azril. Azril itu panggilan sosialnya.
jenis kelaminnya laki-laki, identitas individu, agamanya Islam. Islam itu termasuk dari identitas kelompok, terus alamatnya dari Gandusari, termasuk identitas kelompok. Di sini mencantumkan sosial, artinya nanti setelah jadi produk kita akan cek ya hasilnya. Tapi di sini ketika menyebutkan Gandusari berarti itu kelompok, gitu ya, kelompok. Terus minat hobi otomotif, jenis identitas individu, ya, karena hobi itu melekat pada diri kita. Terus ciri fisik, kulit sawo matang, ukuran mata sedang, postur besar, rambut bergelombang. Individu, karakter kebiasaan dalam berperilaku suka bercanda. Individu. Nah, ini kan Anda memperoleh data ini berdasarkan informasi mengamati teman Anda. Tapi ketika pengamatan sudah izin belum? Sudah ya? Sudah izin belum? Sudah. Kalau sudah, ini nanti akan kalian kembalikan. Harapannya apa? Mengembalikannya itu ke orang yang diamati, bukan orang yang mengamati. Terus di minggu yang akan datang saya minta membuat produk. Dari di sini bisa dideskripsikan, bisa dibuatkan poster model identitasnya seperti apa, atau dibuat peta konsep dari jati diri Anda ini. Boleh pilih salah satu. Apa? Main mapping juga boleh. Peta pikiran ya, boleh. Ya, tapi ini akan kita laksanakan kelanjutannya di kegiatan yang akan datang, gitu ya. Nah, terakhir anak-anak sekalian, kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Apa yang kita pelajari dari pelajaran hari ini? Apa mas? Ya, hari ini kita belajar mengenai informasi mengenal jati diri. It's time to begin the seventh lesson. Kita mengenal jati diri. Jati diri itu kira-kira penting bagi kita atau tidak? Penting bagi kita. Jati diri itu terbentuk bagaimana caranya? Ada berapa? Dua. Alami, sosial. Wujud jati diri itu bisa dibentuk karena faktor individu maupun kelompok. Terakhir, refleksi pembelajaran. Apa yang disukai dari pembelajaran hari ini? Silakan ditulis di kertas ini. Yang disukai dari pembelajaran hari ini. Yang tidak disukai dari pembelajaran hari ini ditulis di kertas ini. Terus satu kalimat tentang kesimpulan materi yang sudah kamu ketahui. Satu kalimat saja yang sudah kamu ketahui dari materi identitas diri. Silakan ditulis di kertas. Iya. Terus ditempel di sini. Nanti tolong disampaikan kepada rekan yang tanpa identitas tanpa mengenal, tanpa keterangan hari ini ya, Mas Azhar Diastra, agar itu libur ya. Berarti Senin masuk kembali ya. Rumahnya mana ini Mas Azhar Diastra ya? Mungkin dia mengawali liburan, ambil mencuri setan, pulang liburan. Karena bisa libur. Oh dari kemarin?
Tapi nanya ya. Tadi malam tuh Pak yang jawab. Oh, yang jawab saya itu. Anaknya kalau kemana? Tidur juga. Oke, silakan kalau sudah nanti ditempel ya. Jujur aja, kalau tidak disukai ya tidak disukai. Tuliskan. Ya tidak ada ya. Nah, terima kasih. Berarti masih ada? Ya, silakan. Terima kasih atas penyampaian gagasan kalian. Saya baca satu ya. Yang pertama, yang saya sukai, saya dapat mengetahui dan mengenal karakter seseorang. Yang tidak disukai tidak ada. Yang sudah saya tahu yaitu materi ini bermanfaat, kita bisa lebih dekat dan mengenal ciri khas seseorang. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita belajar mengenal jati diri individu, jati diri seseorang. Nanti minggu depan kita akan kembangkan konsep ini dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai dengan produk yang sudah Anda buat, ini nanti Pak Rian simpan dulu untuk pendataan, tapi besok akan Pak Rian bagikan lagi. Tolong nanti Anda membuat produknya dari materi yang sudah Anda buat ini dengan pilihan-pilihan yang ada, gitu ya. Nah, sebelum Pak Rian akhiri kegiatan kali ini, karena refleksi sudah kita lakukan, di sini ada sudah banyak melakukan refleksi, banyak menyampaikan ide. Tak lupa Pak Rian ucapkan terima kasih atas kerjasama, kebersamaan, pembelajaran kita pada siang hari ini dalam situasi yang menyenangkan dengan semangat, meskipun kita sekarang dalam keadaan sedang berpuasa. Tetap semangat, ya. Ada pertanyaan sebelum Pak Rian akhiri?